tampilan itu jauh melebihi kompetitornya. Segmen SUV merupakan segmen dengan pasar terbesar dan pertumbuhannya paling tinggi di Indonesia. Maka tak heran jika ATPM di Indonesia berlomba-lomba memproduksi mobil dengan segmen atau genre SUV. Dan di belakang saya ini adalah Honda WRV atau Honda WRV. Ini merupakan produk Honda terbaru untuk segmen yang baru pula, yaitu small SUV. Seperti apa mobil ini? Tonton terus video ini, dan bagi Anda belum subscribe, ayo subscribe channel Indie Driver agar semakin berkembang, menghasilkan konten yang lebih berkualitas, lebih informatif, dan tentunya tetap independen. Sebagai sebuah small SUV, mobil ini memang ukurannya kecil. Tapi ini kecil-kecil cabai rawit. Kenapa? Ukurannya kecil, tapi dia memiliki banyak keistimewaan. Meski ini adalah SUV kelas paling bawah dari produknya jajarannya Honda, namun dia memiliki fitur, memiliki kecanggihan yang sama persis dengan Honda All New CR-V. Istimewanya lagi, mobil ini memiliki konsumsi BBM yang sama dengan LCGC, yaitu Honda Brio Satya. Keistimewaan tadi akan kita bahas nanti. Nah, kita bicara modelnya dulu. Kalau dari model, ini adalah sebuah small SUV yang modelnya harus diakui ini sangat keren, bahkan paling keren. Dan saya itu selalu takjub dengan desainernya Honda. Mereka selalu bisa menghasilkan mobil-mobil dengan model yang sangat keren, sporty, dan modern. Nah, ini modelnya modern, sporty, cantik. Pokoknya dilihat dari banyak sisi, dari depan, dari samping, dari belakang, itu keren. Nah, kalau dari depan, ini modelnya Honda kekinian, ada semacam apa ya, seperti huruf T gitu ya. Padahal ini bukan Toyota ya, seperti burung, seperti sayap gitu ya. Dan ini ada list memanjang warna chrome dari lampu kanan ke lampu kiri. Grillnya ini warna silver, kotak-kotak gitu seperti berlian yang dideret gitu. Ini sekilas mirip dengan grillnya Honda All New HR-V yang tipe turbo. Lampunya menyipit, tapi ini pakai multi reflektor dan sudah LED tentunya. DRL di sini, ada lampu kabut di sini diapit oleh sebuah list hitam yang bentuknya juga keren seperti cakar. Bumper bawahnya ini juga keren. Ini plastik warna hitam dan berkombinasi dengan warna silver, warna grey. Dan yang ini adalah Honda WRV tipe RS with Honda Sensing. Jadi secara fitur itu banyak. Salah satu hal yang menandakan bahwa ini adalah Honda WRV tipe RS Honda Sensing adalah adanya radar di situ, di windshield depan situ. Kita kelilingi ya, dari depan ini cantik, dan dari samping juga gak kalah cantiknya. Ini dia, kelihatan sangat sporty, sangat gagah. Kesan gagah itu salah satu ditunjang oleh rodanya yang besar, lingkar rodanya besar. Apalagi ini ada over fender warna hitam, minimalis, tapi ini menambah kesan gagahnya. Dan ini rodanya menggunakan ring 17 dengan profil ban 21555. Kalau pengereman tentu sudah ada disc brake, ada ABS, ada EBD, dan lain-lain lah, itu lengkap lah. Ini garis-garisnya ini menopang kesan kekarnya, kesan sportinya. Ini garisnya memanjang dari depan ke belakang, dan lekuk-lekukannya itu sangat indah. Spionnya seperti ini terlipat. Nah, dalam kondisi terbuka seperti ini, spionnya juga cukup bagus dengan lampu sen sebelah sini. Nah, ini dia, ini yang two-tone, atapnya warna hitam sewarna dengan spion. Dan ini di sini ada list kaca dari karet warna hitam, bukan chrome ya, jadi nggak norak. Nah, ini handle pintu belakang ini sama dengan handle pintu dari Honda HR-V. Ini bagus ya jadinya ya. Dan di sini ada roof rail, tapi ini dummy ya, bukan asli, ini plastik. Nah, dari belakang ini nggak kalah cantiknya, nggak kalah sportinya. Ini salah satu small SUV dengan model paling bagus, paling keren. Oh iya, ini hampir lupa. Sayangnya
Untuk roda belakang pengeremannya ini masih tromol. Ini lampunya mirip dengan Honda All New BR-V. Hanya bedanya kalau Honda All New BR-V merahnya itu di bawah, kalau ini di atas. Nah, sayangnya ini nggak semua full LED ya. Ini bumper bawahnya ini semok. Ini bagus sekali, dan di sini ada reflektor mata kucing yang menyamar ya. Dan kita lihat nih, lekuk-lekukannya itu, garis-garisnya itu sangat bagus, sangat keren, sangat sporty. Nih. Satu hal yang saya sayangkan dari bagian belakang ini adalah kaca belakangnya ini tidak ada defoggernya. Tapi ini ada high mount stop lamp, ada spoiler, mini spoiler, ada wiper juga. Dan ini antenanya shark fin. Bagasinya seperti apa? Nah, bagasinya seperti ini. Ini sebuah bagasi yang cukup luas untuk sebuah small SUV. Dan ini cukup dalam, hampir 20-an cm, satu jengkal, sehingga menambah kapasitas dari ruang bagasinya. Untuk roda cadangan, ada di sini tersimpan rapi. Jika ruang bagasi ini dirasa kurang luas, Anda butuh space yang lebih lega lagi karena bawa barang yang cukup banyak. Ini bisa dilipat, lipatnya mudah, hanya tinggal tarik handle ini, tinggal dorong, mudah sekali. Tidak rata lantai, tapi ini gapnya itu jaraknya nggak terlalu tinggi, sehingga masih bisa lah untuk bawa barang-barang, menyimpan barang-barang di bagian itu. Sekarang kita intip mesinnya dulu. Ini mesin yang sama dengan yang digunakan Honda All New BR-V dan Honda All New HR-V. Ini adalah mesin 1500 cc VTEC DOHC yang mampu menghasilkan power 121 PS dan torsi 145 Nm. Ini sangat besar, bahkan yang paling besar di kelasnya. Kalau dibandingkan dengan Toyota Race dan Daihatsu Rocky misalkan, ini jauh di atasnya. Apalagi fitur-fiturnya itu sangat lengkap. Dan satu hal lagi, mobil ini memiliki fitur yang jarang ada di mobil lain, apalagi di kelasnya, yaitu remote start engine. Ini kalau nyala mesin bisa dari jarak jauh. Harus dikunci dulu, dipencet tanda lingkaran dan ditahan. Oh, kita pencet tanda lingkarannya dan kita tahan. Ini dia merespon. Nah, ini dia nyala. Matinya pun bisa dari sini. Nah, ini juga ada fitur auto walkway lock. Jadi kalau keluar dari mobil, tinggal pergi, mobilnya akan kunci sendiri, dan itu cocok bagi Anda yang pelupa. Walaupun mobil ini terlihat cukup mungil ya dari luar, tapi begitu di dalam ini cukup lebar, cukup lega. Karena secara dimensi ini emang lebarnya sama dengan Honda All New BR-V, jadi nggak sempit-sempit banget. Dan ini duduknya juga nyaman, joknya ini cukup empuk, bisa menopang badan saya dengan cukup baik. Legroomnya juga lumayan. Ada sekitar satu jengkal, satu kilan, sekitar 20 cm. Ini posisi saya berkemudi. Dan untuk headroom sekitar 10 cm, cukup lega bagi Anda yang tingginya seperti saya, 168 cm. Namun sayangnya, ini sandaran kursinya nggak bisa reclining. Ini satu posisi saja. Jadi kalau Anda melakukan perjalanan jarak jauh, ya posisi badannya tegak seperti ini, kurang santai, kurang kurang nyaman jadinya. Dan ini kalau secara teknis ini bisa menampung 3 orang penumpang. Ini ada 3 headrest di sini. Cuman sayang di sini tidak ada armrest. Kalau Honda All New BR-V itu ada armrest, sini nggak ada. Padahal ini secara interior itu mengambil atau sama persis dengan Honda All New BR-V. 90% sama. Ini mataharinya kadang mendung, kadang terang, jadi di kamera agak gelap, terang gitu ya. Untuk penyimpanan, di sini di door trim ini ada penyimpanan kecil, di bawahnya juga ada penyimpanan, bisa untuk menyimpan minuman juga. Di kanan kiri itu sama, di sini ada kantong. Dan di sini ada power outlet. Cuman sayangnya ini power outlet 12 volt yang butuh adapter lagi. Akan lebih oke kalau USB slot. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa kabin atau interior dari Honda WRV ini sama persis dengan Honda All New BR-V, 90% sama. Dan kalau masuk ke kabin depan ini
sama persis. Serasa masuk ke dalam kabin Honda All New BR-V. Dashboardnya sama, setirnya sama, head unitnya sama. Saya nggak terlalu detail lah ya. Saya cerita aja soal ini, soal fitur-fiturnya. Ini Honda BR-V tipe tertinggi, Honda RS with Honda Sensing. Di sini ada Honda Sensingnya, itu ada Collision Mitigation Braking System, ada Lane Keeping Assist, ada Road Departure Mitigation System, ada Lead Car Departure Notification, ada Lane Watch, ada Adaptive Cruise Control. Jadi cukup lengkap. Ini fitur Honda Sensing ini sama persis dengan yang ada di Honda All New CR-V yang harganya 600 juta ke atas, sedangkan di harganya separuhnya. Jadi ini adalah sebuah fitur yang sangat oke, fitur mobil mewah tapi ditanamkan di mobil yang kelas menengah ke bawah. Satu lagi sayangnya di sini sama seperti Honda BR-V, ini setirnya hanya tilt saja, tidak bisa teleskopik. Sayang sebenarnya. Padahal teleskopik steering itu udah menjadi salah satu standar mobil di rentang harga 300-an juta. Dan di sini satu hal lagi, rem parkirnya masih manual, model tarik, belum elektrik. Dan tidak ada auto hold-nya juga. Kalau penyimpanan ya sama, di door trim tuh ada banyak penyimpanan, di sini ada penyimpanan kecil, di konsol tengah ini juga ada penyimpanan kecil, plus ada cup holder. Di sini ada glove box. Bismillahirrahmanirrahim, kita jalan untuk merasakan seperti apa mobil ini. Ini posisi berkendaranya ini cukup nyaman, cuman satu aja yang kurang serak di saya, itu nggak ada telescopic steering. Jadi apa ya, sedikit agak susah menyesuaikan atau untuk mendapatkan posisi berkendara yang nyaman. Ini saya itu 158 cm. Ini kalau saya nurutin kaki maksudnya itu kaki saya itu biar agak selonjor gitu, dan joknya agak mundur, berarti tangannya, setirnya terlalu jauh, tangannya lurus nih, agak lurus. Ini untuk perjalanan jarak jauh ini agak melelahkan, kurang nyaman. Sedangkan untuk kaki-kaki ini, kaki-kakinya ya khas Honda SUV pula, jadi cukup keras. Ini lewat polisi tidur, cukup keras. Tapi justru suspensi yang keras itu membuat mobil jadi lebih stabil untuk bermanuver. Ketika kena lubang yang cukup dalam misalkan, itu mobil lebih stabil, tidak terlalu oleng. Honda WR-V ini diriset dan dikembangkan di Indonesia bersama dengan Honda Thailand. Datanya itu, surveinya itu dikumpulkan berdasarkan apa yang ada di Indonesia, berdasarkan kondisi jalanan di Indonesia, berdasarkan keinginan dan minat orang Indonesia terhadap sebuah mobil, khususnya sebuah mobil SUV dalam ukuran kecil. Ini salah satu jawaban atas kebutuhan itu. Honda menyatakan bahwa mobil ini didesain dengan kegedapan kabin yang cukup bagus. Mereka ngasih sejumlah peredam di beberapa bagian di pintu, 4 pintu ini. Dan memang ini kalau di dalam ini itu cukup hening. Kita bandingkan ya. Di luar itu seperti ini. Ditutup langsung lebih sunyi, lebih senyap. Ini sangat oke. Hanya saja yang saya catat di sini adalah suara road noise. Road noise-nya itu cukup mengganggu. Ini di jalanan halus seperti ini, suara ban yang bergesekan dengan aspal itu cukup kencang terdengar ya. Apalagi kalau jalanannya itu kasar atau beton misalkan, itu lebih mengganggu lagi. Kalau pada test drive sebelumnya, saya itu melakukan uji mengemudi dalam jarak yang tidak terlalu jauh. Paling jauh itu dari Senayan Park ke kawasan Puncak. Nah, untuk sekarang ini saya melakukan review dalam jangka waktu yang cukup panjang. Jadi ini saya mengumpulkan data ini beberapa hari, jadi untuk mendapatkan review yang lebih akurat ya. Termasuk soal konsumsi BBM. Mobil ini sangat irit. Seperti saya bilang tadi, mobil ini memiliki fitur yang sangat canggih seperti Honda All New CR-V yang harganya di atas 600 juta. Tapi mobil ini juga memiliki konsumsi BBM yang sangat efisien, sangat irit. Saya dibuat takjub
dalam kota dengan kecepatan 20-40 km per jam itu, dalam kondisi yang cukup mengalir, itu bisa dapat 15 km per liternya. Itu sebuah angka yang sangat bagus. Lalu kalau jalanan lancar di tol misalkan, atau di jalan keluar kota yang lancar, berapa? Angkanya pun nggak main-main, 25 km per liter. Itu udah sekelas LCGC, padahal ini bukan LCGC. Ini saya akan mencoba di jalan yang cukup lancar, dan kontur jalannya itu mirip pegunungan, mirip jalan luar kota, agak berkelok-kelok dan ada tanjakan turunannya. Kita keep down. Powernya oke, dan kestabilannya oke, handlingnya juga oke. Mobil itu bisa dibelokkan dengan cukup presisi, termasuk ketika dalam kecepatan cukup tinggi seperti ini. Ini 80 berbelok, ini berapa derajat? Cukup patah belokannya. Nah, ini cukup stabil. Jadi mobil ini dari sisi power, dari sisi kestabilan itu jauh melebihi kompetitornya. Sayangnya ini menggunakan CVT. Jadi CVT itu tidak seresponsif, transmisi otomatis biasa ya. Tapi ke depan itu arahnya emang CVT semua ya. Semakin jarang mobil yang menggunakan transmisi konvensional. Sedangkan harganya tipe paling tinggi RS Honda Sensing itu 317 juta rupiah. Memang terlihat seperti mahal gitu ya, 317. Tapi menurut saya dengan harga segitu, dengan kenyamanannya, dengan konsumsi BBM yang sangat irit, model yang keren, fitur yang cukup berlimpah, menurut saya itu ya harga yang masih masuk akal ya. Dan demikian saja Sobat Indi, vlog saya kali ini tentang Honda WRV RS with Honda Sensing. Jika ada pertanyaan, ada komentar, ada masukan atau kritikan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi Anda belum subscribe, ayo subscribe agar channel Indie Driver ini semakin berkembang, menghasilkan konten atau review yang lebih berkualitas, lebih informatif, dan tentunya tetap independen. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di vlog selanjutnya.